Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan mempresentasikan makalah yang berjudul Risk Register dan Mitigasinya terkait persediaan dan pengadaan barang pada PT Bukit Asam Tbk berdasarkan Annual Report tahun 2024. Presentasi ini merupakan bagian dari mata kuliah Tata Kelola Manajemen Risiko. Nah, pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai identifikasi risiko, tingkat risiko, serta bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya dalam aspek persediaan dan pengadaan barang. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait penerapan manajemen risiko dalam perusahaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tari Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 040. Perkenalkan, saya Teolina Angelika Aritonang dengan NPM akhir 188. Perkenalkan, nama saya Naura Tirtanugraha dengan NPM 240 130 101 94. Perkenalkan, nama saya Alta Datma Bramastra dengan NPM akhir 330. Perkenalkan, nama saya Takesha Praningrum Prakoso dengan NPM akhir 271. Perkenalkan, nama saya Naila Silvi Nurdiana dengan NPM akhir 289. Dan perkenalkan teman saya yaitu Lutfi Hidayah dengan NPM akhir 374. Model tata kelola pada PT Bukit Asam Tbk. PT Bukit Asam Tbk atau terbuka menerapkan Good Corporate Governance yaitu GCG secara terstruktur untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan nilai perusahaan. Tata kelola dibangun melalui pembagian peran yang jelas antara pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi, serta didukung oleh pegawai komite dan unit kerja. Dari sisi proses, perusahaan menjalankan mekanisme seperti RUPS, pengawasan kinerja direksi, penerapan etika, keterbukaan informasi, serta pengelolaan risiko dan kepatuhan dalam setiap keputusan bisnis. Perusahaan juga menerapkan sistem pengendalian internal berbasis COSO yang mencakup 5 komponen utama, serta meningkatkan pendekatan governance, risk, and compliance atau GRC. Secara keseluruhan, tata kelola PT Bukit Asam berjalan sistematis dan terintegrasi, didukung oleh pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif. Aktivitas audit internal pada PT Bukit Asam terbuka. Audit internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern atau SPI yang berperan memberikan penilaian independen serta mendukung peningkatan kinerja perusahaan. SPI tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga menjalankan fungsi asuransi dan konsultasi dengan memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen sehingga berperan sebagai mitra strategis. Pelaksanaan audit berpedoman pada internal audit charter dan program kerja audit tahunan atau PKAT sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan audit yang sistematis. Kegiatan audit mencakup evaluasi pengendalian internal, penerapan GCG, dan manajemen risiko melalui audit rutin, audit tematik, serta koordinasi dengan auditor eksternal. SPI memiliki akses penuh terhadap data perusahaan dan menjaga independensi melalui koordinasi dengan komite audit. Selain itu, dilakukan pemantauan tidak lanjut hasil audit untuk memastikan perbaikan berkelanjutan. Secara keseluruhan, audit internal berfungsi sebagai pengawasan sekaligus memberi nilai tambah dalam meningkatkan efektivitas tata kelola perusahaan. Baik, pada risiko pertama yaitu selisih stok akibat pencatatan manual dan lemahnya administrasi persediaan dengan kode OPR 01 yang status aktif dan termasuk kategori ancaman pada resiko operasional. Nah, dilihat dari sasaran, resiko ini berkaitan dengan upaya menjaga keakuratan pencatatan persediaan agar sesuai dengan kondisi fisiknya. Nah, deskripsi resikonya adalah nilai persediaan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya yang disebabkan oleh pencatatan manual dan administrasi yang belum tertib. Akar penyebabnya antara lain karena sistemnya masih manual, belum ada monitoring real time, serta adanya kesalahan cut-off seperti barang yang sudah keluar tapi masih tercatat di dalam gudang. Indikator risikonya terlihat dari meningkatkannya selisih stok, adanya temuan audit internal, serta koreksi pada stok oknum. Nah, dari sisi pengendalian, perusahaan itu sudah melakukan stok oknum berkala, pengawasan oleh SPI, serta penataan barang di gudang. Namun dampaknya tetap signifikan, yaitu laporan keuangan bisa tidak akurat, adanya resiko kehilangan aset, dan kesalahan pengambilan keputusan. Nah, resiko inherent tingkatnya ekstrim, high dengan potensi kerugian sebesar 1,5 rupiah dan nilai bersih sekitar 0,5 miliar rupiah. Nah, pemilik resikonya adalah fungsi logistik dan persediaan, khususnya manajer warehouse.
Strategi yang digunakan adalah mitigasi seperti implementasi sistem ERP, rekonsiliasi stok, audit internal, dan pelatihan administrasi. Nah, saat ini upaya yang dilakukan adalah audit stok berkala, penataan barang, dan peningkatan administrasi. Setelah mitigasi, resiko residual turun menjadi kategori sedang dengan potensi kerugian sekitar 600 juta rupiah dan nilai bersihnya sekitar 240 juta rupiah. Jadi meskipun sudah ada perbaikan, resiko ini perlu dikendalikan lagi agar tidak berdampak pada laporan keuangan selanjutnya. Lalu selanjutnya resiko kedua yaitu statement persediaan akibat kesalahan cut-off dan valuasi dengan kode FIN 01 yang berstatus aktif dan termasuk ancaman pada kategori Financial Reporting Risk atau Accounting Risk. Nah, dari sasaran resiko ini berkaitan dengan ketepatan pengakuan dan penilaian persediaan sesuai standar akuntansi atau PSAK. Deskripsinya adalah terjadinya kesalahan penyajian persediaan akibat ketidakketepatan cut-off transaksi serta ketidakakuratan dalam penilaiannya, khususnya di nilai realisasi neto dan persediaan usang. Nah, akar penyebabnya antara lain yaitu kesalahan waktu pencatatan barang masuk dan keluar, estimasi yang tidak akurat, penurunan harga yang tidak diantisipasi, serta persediaan low moving yang belum teridentifikasi. Nah, indikator resikonya dapat dilihat dari meningkatkannya penyisihan persediaan usang, adanya selisih periode pencatatan, serta koreksi audit terkait persediaan. Nah, namun dampaknya tetap signifikan, yaitu laporan keuangan berisiko tidak wajar, kesalahan pengambilan keputusan, potensi pelanggaran PSAK, serta penurunan kredibilitas perusahaan. Untuk resiko inherent sendiri, tingkatnya itu extreme high dengan potensi kerugian sekitar 2,5 miliar dan nilai bersih sekitar 2 miliar rupiah. Nah, pemilik resiko berada pada divisi accounting dan finance. Strategi yang digunakan adalah mitigasi seperti penerapan cut-off prosedur yang ketat, review NRV, monitoring persediaan slow moving, serta penguatan sistem akuntansi. Lalu setelah mitigasi, resiko residual itu turun menjadi kategori usang dengan potensi kerugian sekitar 500 juta rupiah dan nilai bersih sekitar 150 juta rupiah. Jadi resiko ini menekankan pentingnya ketepatan pencatatan dan penilaian agar laporan keuangan itu tetap akurat dan sesuai dengan standar. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait risk register untuk resiko 3 dan juga resiko 4. Nah, pertama kita masuk ke resiko 3 yaitu fraud dan benturan kepentingan dalam procurement. Nah, ini dengan kode OPR 02. Nah, risiko ini tuh berstatus aktif yang berarti masih berpotensi terjadi dan perlu terus dimonitor secara berkelanjutan oleh perusahaan. Nah, dari sisi identifikasi resikonya sendiri, resiko ini itu dikategorikan sebagai threat atau ancaman karena sifatnya dapat merugikan perusahaan. Nah, risiko ini sendiri itu termasuk dalam kategori operational risk dan infrastructure risk karena tidak hanya terjadi dalam aktivitas operasional pengadaan tetapi juga berkaitan dengan tata kelola dan integritas sistem perusahaan. Nah, unit atau departemen yang bertanggung jawab atas risiko ini adalah Direktorat SDM dan Pengadaan karena fungsi procurement berada di bawah pengawasan unit tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa risiko ini itu bersifat strategis dan membutuhkan kontrol pada level manajemen tingkat tinggi. Nah, sasaran utama dari risiko ini adalah memastikan bahwa proses pengadaan berjalan secara transparan, objektif, dan bebas dari praktik KKN, sehingga dapat menjaga integritas dan efisiensi dari perusahaan. Nah, secara deskriptif, resiko ini tuh muncul ketika terdapat kemungkinan keterlibatan oknum internal dalam praktik seperti suap, gratifikasi, markup harga, atau penunjukan vendor yang tidak objektif. Kondisi ini tuh menyebabkan proses pengadaan tidak lagi berbasis pada kualitas dan efisiensi, melainkan kepentingan pribadi. Nah, jika dilihat dari akar penyebabnya, risiko ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya hubungan personal antara pegawai dan vendor, lalu penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan, serta lemahnya pengawasan terhadap batas otoritas. Nah, selanjutnya dari sisi indikator resiko, perusahaan menggunakan beberapa parameter utama, yaitu jumlah laporan pada whistleblowing system yang tercatat sebanyak 5 laporan pada tahun 2024, serta temuan audit internal terkait penyimpangan dalam proses pengadaan. Indikator ini berfungsi sebagai early warning system. Nah, untuk pengendalian internal sendiri, perusahaan telah menerapkan berbagai mekanisme seperti sistem manajemen anti penyuapan berbasis ISO 37001, nah lalu penerapan 4Eyes Principle, lalu kewajiban fakta integritas, serta penggunaan sistem procurement digital. Nah, pengendalian ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang fraud.
Nah, lalu masuk ke bagian resiko inherent, sebelum dilakukan mitigasi, resiko ini tuh memiliki probabilitas sebesar 3 atau di kategori sedang, dan dampak sebesar 5 atau sangat besar. Dengan demikian, skor resiko mencapai 15 yang termasuk dalam kategori extreme high risk. Nah, kualitatifnya itu sekitar 60% dengan total dampak finansial sebesar 75 miliar rupiah, sehingga nilai bersih resiko mencapai sekitar 45 miliar rupiah. Lalu selanjutnya pemilik resiko sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, lalu kita lanjut pada tahap evaluasi dan penanganan resiko. Nah, perusahaan itu melakukan beberapa langkah mitigasi seperti penguatan sistem whistleblowing yang independen, pelaksanaan audit kepatuhan secara berkala oleh SPI, serta monitoring terhadap efektivitas sistem anti penyuapan. Pendekatan ini mencakup pencegahan, lalu deteksi, dan penanganan secara menyeluruh. Nah, setelah dilakukannya mitigasi, kita melihat pada risiko residualnya, di mana probabilitas menurun menjadi 2 atau kecil, dan dapat menjadi 2 atau ringan. Nah, skor resiko turun menjadi 4 yang masuk kategori medium risk. Nah, probabilitas kualitatif turun menjadi 30% dengan dampak finansial residual sebesar 30 miliar rupiah dan nilai bersih sekitar 9 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa mitigasi yang dilakukan cukup efektif meskipun resiko tetap harus dimonitor karena sifatnya yang laten dan berbasis perilaku manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke resiko 4, yaitu resiko kualitas vendor dan lead time pengadaan. Nah, dengan kode OPR 03, sama seperti sebelumnya, risiko ini tuh juga berstatus aktif, yang berarti masih relevan dan perlu pengawasan terus-menerus. Dan dari sisi identifikasi sendiri, risiko ini tuh termasuk dalam kategori threat, serta diklasifikasikan sebagai operational risk dan infrastruktur risk, karena berkaitan dengan rantai pasok dan juga ketergantungan terhadap vendor. Yang bertanggung jawab terhadap risiko ini adalah Direktorat Operasi dan Produksi, karena risiko ini berdampak langsung pada kelangsungan aktivitas produksi. Nah, sasaran dari pengelolaan risiko ini adalah memastikan vendor mampu memenuhi standar kualitas, mengirimkan barang dan jasa tepat waktu, sehingga tidak mengganggu proses produksi. Nah, secara deskriptif, resiko ini menggambarkan kemungkinan vendor gagal memenuhi spesifikasi teknis atau mengalami keterlambatan pengiriman yang dapat menyebabkan downtime produksi atau keterlambatan proyek strategis. Nah, dari sisi akar penyebab, risiko ini disebabkan oleh ketergantungan pada vendor tertentu, keterbatasan kemampuan vendor dalam memenuhi standar, serta faktor eksternal seperti gangguan rantai pasok global dan kondisi ekonomi. Nah, untuk indikator risikonya sendiri, perusahaan menggunakan parameter seperti lead time pengadaan dibandingkan target KPI sebesar 90%, serta frekuensi downtime akibat keterlambatan penyediaan suku cadang. Nah, dalam hal pengendalian internal, perusahaan itu menerapkan seleksi vendor yang ketat, evaluasi kinerja vendor secara berkala, serta pengawasan proyek oleh konsultan independen. Nah, selain itu, terdapat juga pendekatan strategi seperti predictive maintenance dan kontrak jangka panjang. Nah, lalu pada bagian risiko inherentnya, sebelum mitigasi, probabilitas risiko berada di level 3 atau sedang, dan dampak di level 4 atau besar. Hal ini menghasilkan skor 12 yang termasuk kategori high risk. Nah, probabilitas kualitatifnya sebesar 50% dengan dampak finansial sebesar 235 miliar rupiah dan nilai bersih sekitar 117,5 miliar rupiah. Nah, lanjut untuk memiliki resiko sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kita lanjut langsung pada tahap evaluasi dan penanganan resiko, di mana perusahaan itu melakukan berbagai langkah mitigasi seperti negosiasi strategis untuk menjamin pasokan, lalu penerapan predictive maintenance untuk mengurangi ketergantungan mendadak, serta kontrak jangka panjang dengan vendor yang strategis. Nah, setelah mitigasi, pada resiko residual, probabilitas itu menurun menjadi 2 atau kecil dan dampak menjadi 3 atau sedang, sehingga skor resiko turun menjadi 6 yang termasuk kategori medium risk. Probabilitas kualitatif menjadi 35% dengan dampak finansial residual sebesar 100 miliar rupiah dan nilai bersih sekitar 35 miliar rupiah. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa meskipun mitigasi telah dilakukan, resiko tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya karena adanya faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Nah, dari kedua resiko tersebut dapat disimpulkan bahwa resiko 3 itu lebih berfokus aspek tata kelola dan integritas, sedangkan resiko 4 itu lebih berdampak langsung pada operasional dan produksi. Nah, meskipun keduanya itu telah berhasil menurunkan ke tingkat medium risk, tapi keduanya itu tetap memerlukan monitoring yang berkelanjutan karena memiliki dampak finansial yang signifikan dan juga berpotensi mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Baik, jadi di sini sudah terdapat kertas kerja konsolidasi PT Pisang dan PT Semangka yang berdasarkan dari kasus 2. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah harus menjumlahkan seluruh akun dari PT Pisang sebagai induk dan PT Semangka sebagai anak.
Namun, hasil penjumlahan ini belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya karena masih ada transaksi antar perusahaan di dalam satu grup tersebut. Jadi, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah dengan melakukan eliminasi transaksi internal. Tujuannya adalah untuk menghapus semua transaksi internal agar tidak dihitung secara ganda. Jadi, eliminasi yang pertama dilakukan adalah dengan penjualan internal. Pada bagian ini terdapat penjualan internal sebesar 8.000. Karena transaksi ini terjadi antar perusahaan dalam satu grup, maka penjualan tersebut harus dikurangi dan HPP juga harus disesuaikan. Hal ini dilakukan karena sudut pandang grup transaksi tersebut bukanlah penjualan ke pihak luar ataupun eksternal. Lalu untuk eliminasi yang kedua adalah penyesuaian investasi. Di sini terdapat penyesuaian sebesar 40 pada akun investasi. Penyesuaian ini biasanya berkaitan dengan selisih nilai wajar aset ataupun amortisasi saat akuisisi. Tujuannya adalah agar nilai investasi dapat mencerminkan nilai yang sebenarnya. Lalu pada eliminasi yang ketiga adalah laba yang belum terrealisasikan di dalam persediaan. Jadi di sini terdapat penyesuaian sebesar 10 pada persediaan. Artinya ada laba dari transaksi internal yang belum direalisasikan karena barangnya masih ada di persediaan, sehingga persediaan itu harus dikurangi dan juga laba tersebut harus diturunkan agar laporan tersebut mencerminkan kondisi yang realistis. Lalu terdapat eliminasi dividen internal. Jadi terdapat dividen sebesar 90 yang harus dieliminasikan dikarenakan bagi induk dividen itu adalah piutang, namun bagi anak, dividen adalah utang. Namun dalam grup tersebut, ini bukan transaksi pihak luar, sehingga ini harus dihapuskan. Lalu eliminasi yang selanjutnya adalah investasi versus ekuitas anak. Jadi ini adalah bagian terpenting di dalam konsolidasi. Jadi di sini kita dapat menghapus investasi induk pada anak dan modal saham pada anak serta saldo laba pada anak. Tujuannya adalah untuk mengganti akun investasi menjadi aset dan kewajiban anak secara langsung dalam laporan konsolidasi. Lalu yang selanjutnya kita dapat menghitung NCI atau non-controlling interest. Yang seperti yang diketahui, laba anak adalah sebesar 800 dan NCI-nya sebesar 10%. Maka NCI-nya dapat dicari dengan 10% dikali 800. Itu maka akan didapatkan 80. Artinya dari laba konsolidasi sebesar 80 adalah milik pihak luar dan bukan milik induk. Lalu selanjutnya kita dapat menentukan laba konsolidasi. Setelah semua penyesuaian tersebut dilakukan, maka akan diperoleh laba bersih konsolidasi sebesar 2.830. Kemudian akan dikurangi bagian NCI-nya sebesar 80%, maka laba yang menjadi hak induk adalah 2.750. Lalu untuk merespon ancaman tersebut, PT Bukit Asam Tbk ini menerapkan langkah mitigasi komprehensif yang mencakup aspek teknis dan komersial. Secara teknis, manajemen menjalankan strategi rotasi stok FIFO atau first in first out dan teknik pemadatan atau compaction untuk meminimalkan oksigen pemicu api, didukung oleh sistem monitoring suhu real time serta kesiagaan tim respons swabakar selama 24 jam. Dari sisi komersial, perusahaan melakukan percepatan penjualan melalui skema FOBMV sesuai roadmap logistik dan melibatkan Satuan Pengawasan Intern atau SPI untuk mengaudit tata kelola penjualan agar perputaran stok tetap terjaga. Jadi upaya mitigasi ini membuahkan hasil di mana nilai persediaan berhasil diturunkan sebesar 11,46% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana penurunan level stok ini secara langsung menurunkan tingkat keparahan risiko dari kategori berat menjadi sedang. Jadi melalui pengendalian internal yang lebih ketat, skor risiko ini berhasil ditekan dari 12 menjadi 6, sehingga status risiko saat ini berada pada level medium risk dengan target nilai persediaan yang lebih optimal dan aman.
Pada slide ini, kami akan membahas risk profile PT Bukit Asam Tbk berdasarkan hasil pemetaan risiko menggunakan matriks 5x5 dengan sumbu probabilitas 1-5 dan dampak 1-5. Matriks ini digunakan untuk melihat posisi setiap risiko secara visual sebelum dilakukan tindakan penanganan atau yang kita kenal sebagai risiko inherent. Nah, berdasarkan data yang diperoleh dari tab Risk Profile dalam dokumen Excel dan Annual Report PTBA 2024, hasil pemetaan itu menunjukkan bahwa seluruh risiko yang teridentifikasi berada di zona atas kanan matriks, yaitu pada kategori high risk dan extreme high risk. Secara rinci, terdapat 3 risiko pada kategori extreme high dengan skor 15 sampai 25, yaitu dengan kode OPR 01, VIN 01, dan OPR 02, serta 2 risiko pada kategori high risk dengan skor 8 sampai 12, yaitu kode OPR 03 dan PSD 01. Sementara itu, tidak ada risiko yang berada pada zona medium risk maupun low risk secara inherent. Nah, kondisi ini itu mengindikasikan bahwasanya profil risiko perusahaan itu terkonsentrasi berat di area operasional dan keuangan, sehingga diperlukan strategi penanganan risiko yang tepat, terukur, dan segera dilaksanakan. Hal ini menjadi dasar penting bagi manajemen dalam menentukan prioritas mitigasi dan alokasi sumber daya pengendalian risiko ke depannya. Lalu pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil residual risk, yaitu tingkat risiko setelah dilakukan pengendalian atau mitigasi. Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada risk matrix, seluruh resikonya itu berada pada tingkat probabilitas rendah, yaitu pada level 2. Sementara dari sisi dampak, resikonya ini berada pada kategori rendah hingga sedang. Jika dilihat dari warna pada matriks, sebagian resikonya itu ada di zona hijau, dan sebagian ada juga pada zona kuning. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat resiko itu telah berada pada kategori low hingga medium risk. Kondisi ini juga berbeda dari sebelum mitigasi, di mana beberapa resiko masih berada pada kategori high hingga ekstrim. Lalu dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengendalian yang diterapkan perusahaan cukup efektif dalam menurunkan tingkat resiko. Namun demikian, karena masih terdapat resiko pada kategori medium, perusahaan itu tetap perlu melakukan pemantauan dan peningkatan pengendalian secara berkelanjutan, agar seluruh resikonya itu dapat ditekan ke tingkat yang lebih rendah lagi. Perkenalkan, nama saya Bella Anantakitasari dengan akhirian NPM 378. Di sini saya akan menjelaskan tentang risk appetite atau selera risiko perusahaan. Nah, di bagian kiri itu terdapat risk matrix yang menunjukkan tingkat risiko berdasarkan kombinasi kemungkinan dan dampak. Warna merah menunjukkan risiko yang sangat tinggi atau extreme high, kuning untuk risiko menengah atau medium risk, kemudian hijau itu untuk risiko rendah atau low risk. Kemudian kita juga bisa melihat perbedaan antara inherent risk dan residual risk. Inherent risk sendiri itu artinya adalah tingkat risiko sebelum adanya pengendalian, sedangkan residual risk adalah risiko yang tersisa setelah dilakukan pengendalian. Kemudian simbol lingkaran menunjukkan inherent risk rating, sedangkan simbol bintang menunjukkan residual risk rating. Nah, dari sini kita bisa melihat apakah pengendalian yang dilakukan sudah efektif dan menurunkan risiko. Selanjutnya, terdapat risk appetite yang ditandai dengan segitiga. Ini menunjukkan batas risiko yang masih bisa diterima oleh perusahaan. Nah, jika suatu risiko berada di atas batas tersebut, maka perlu dilakukan tindakan tambahan untuk menguranginya. Jadi, inti dari slide ini adalah bagaimana perusahaan mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko agar tetap berada dalam batas yang dapat diterima. Nah, selanjutnya itu pada tabel ini kita melihat penerapan konsep risk appetite yang tadi sudah dijelaskan dalam bentuk matriks. Jika sebelumnya kita menggunakan simbol untuk memvisualisasikan posisi risiko, pada tabel ini saya sajikan dalam bentuk data agar lebih jelas dalam melakukan analisis. Nah,
Tabel ini itu menampilkan beberapa risk ID beserta perbandingan antara inherent risk, residual risk, dan risk appetite. Dapat kita lihat bahwa sebagian besar inherent risk berada pada tingkat high hingga extreme high. Namun setelah dilakukan pengendalian, seluruh residual risk berhasil diturunkan menjadi medium risk. Kemudian, jika dibandingkan dengan risk appetite, perusahaan yang juga berada pada level medium risk, seluruh risiko tersebut dinyatakan sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko yang dilakukan oleh perusahaan sudah efektif, karena mampu menekan risiko hingga berada dalam batas yang masih dapat diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara residual risk dengan risk appetite, yang berarti manajemen risiko perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya, pada saat ini kita akan membahas risiko operasional terkait pencatatan fisik persediaan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Penyebab utama risiko ini antara lain sistem administrasi gudang yang belum terstandarisasi, pencatatan manual yang rawan akan kesalahan, serta keterlambatan dalam proses stock of name. Dampaknya cukup serius seperti ketidaksesuaian data stok, menurunnya kepercayaan stakeholder, hingga potensi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Risiko ini itu juga dikategorikan extreme high karena memiliki kemungkinan terjadi yang tinggi dan dampak yang signifikan. Nah, sebagai upaya mitigasi, perusahaan itu menerapkan sistem inventory berbasis ERP, melakukan rekonsiliasi stok secara rutin, serta meningkatkan pengawasan dan pelatihan administrasi gudang. Selain itu, audit internal juga dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dengan langkah-langkah tersebut. Nah, tingkat risiko itu berhasil diturunkan menjadi medium risk, yang berarti risiko itu sudah lebih terkendali, namun tetap memerlukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus. Pada slide ini ditampilkan risk register untuk risiko keuangan khususnya terkait persediaan. Risiko utama yang diidentifikasi adalah kesalahan penyajian persediaan akibat ketidaktepatan pencatatan dan penilaian, seperti kesalahan cut-off, penurunan harga pasar, serta barang slow moving yang tidak segera terdeteksi. Risiko ini itu berdampak signifikan karena dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat, memicu kesalahan pengambilan keputusan manajemen, hingga potensi pelanggaran standar akuntansi. Tingkat risiko awal dikategorikan extreme high dengan probabilitas tinggi dan dampak besar secara finansial. Nah, untuk mengendalikan risiko tersebut, perusahaan itu menerapkan beberapa langkah mitigasi seperti prosedur cut-off yang ketat, review berkala atas nilai realisasi bersih (NRV), serta monitoring persediaan secara rutin. Selain itu, dilakukan penguatan sistem akuntansi dan integrasi data agar pencatatan lebih akurat. Hasilnya, setelah dilakukan mitigasi, tingkat risiko berhasil diturunkan menjadi medium risk, yang menunjukkan bahwasanya kontrol yang diterapkan cukup efektif, namun tetap perlu pengawasan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.